Nih para ustadz yang pada orang datang ke masjid, mati aja. Ustadz mati aja, berhenti jadi ustadz, nggak ada tanggung jawabnya. Ini baru di dunia, lagi mana nanti buat bisa bawa akhirat. Ustadz bego, ustadz tolol, mati aja jadi ustadz. Oke saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Nah saudara, berjumpa lagi dengan saya Demi Channel di video saya kali ini saudara. Seperti biasa, Demi Channel adalah hadir bertujuan untuk mengedukasi dan juga mengupdate berita-berita apologetik dan juga terkait dengan berita-berita viral lainnya saudara. Nah di video saya kali ini, sesuai dengan judul thumbnail yang ada, bahwasannya terjadi keributan di suatu tempat ibadah di mana kita melihat di sini terjadinya tepatnya dalam masjid. Dan video ini saudara saya dapatkan dari channel sebelah juga yang sudah diupdate, dan juga ini terjadi beberapa bulan yang lalu, bahkan mau setahun saudara. Tetapi ini adalah kejadian yang tidak seperti biasanya, karena kejadian ini terjadi dalam tempat ibadah ya, di mana di sini kita melihat bahwa ada ancaman daripada jemaah-jemaah yang hadir pada saat itu terhadap yang ditujukan ya kepada para ustadz dan para imam. Ya, kemungkinan pada saat itu menurut saya ini, kalau tidak salah ya, ustadz atau para imam ini tidak hadir untuk memimpin sholat karena kemungkinan PPKM saudara ya, atau juga masa-masa sulit yang harusnya juga ditaati karena itu adalah peraturan dari protokol atau peraturan dari pemerintah saudara. Nah ini terjadi ancaman dari seorang jemaah terhadap para ustadznya. Ustadznya dibego-begoin, bahkan ustadz tolol, bahkan ustadz pengakut. Bahkan juga ada satu jemaat yang mengatakan bahwa ustadz para imam-imam ini sudah dipengaruhi oleh Yahudi saudara. Nah supaya saya tidak bias saudara, mari kita melihat dulu cuplikan video selengkapnya berikut ini. Nih para ustadz yang pada orang datang ke masjid, mati aja. Ustadz mati aja, berhenti jadi ustadz, nggak ada tanggung jawabnya. Ini baru di dunia, lagi mana nanti buat bisa bawa akhirat. Ustadz bego, ustadz tolol, mati aja jadi ustadz. Masjid sampai pada takut jadi imam, ustadz pada mati. Nih para ulama, lihat nih jemaah pada begini nih, pada ketakutan. Mana hati lo pada kepanggil, berhenti lo pada jadi guru, jadi ustadz. Pada maling, yang pada rampok aja pada berani. Yang tadi penjara pada dikeluarin, sholat pada takut. Jadi orang Islam menjadi orang Yahudi. Mau dibikin Yahudi lo pada diam aja lo, nggak panggil hati lo pada. Tanggung jawaban barang sama. Penjara barang kan. Oh niat kita mau Jumat. Iya. Mau jadi orang Islam, mau jadi orang Yahudi. Kita ibadah. Justru ada penyakit ini kita mohon sama Allah, minta pertolongan. Biar diangkat penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Jangan takut. Yang pada merampok, yang pada judi, yang pada garong, pada berani. Kita ibadah pada takut. Di sini akhlak nih, kalau kita ini akhlak manusia. Saudaraku sekalian, itulah merupakan alur cerita yang sudah sama-sama kita saksikan di dalam video ini saudara. Dan itulah yang sudah terjadi. Tapi menurut saya, ini respon dan tanggapan saya, seharusnya tidak terjadi dalam tempat ibadah, apalagi ribut dan menyangkut dengan ibadah ya saudaraku sekalian. Karena apa? Menurut saya tempat ibadah itu adalah tempat yang suci, dan tempat ibadah juga adalah tempat yang layak untuk kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mengancam sini sana. Apalagi yang terjadi adalah mengancam para ustadz, mengancam para imam, dan ataupun yang lainnya, pendeta ataupun yang lainnya saudara. Nah
Jadi ini masalahnya bukan terletak pada ustadz atau pada imam saat itu, saudara, sehingga mereka tidak hadir untuk memimpin ibadah. Nah, yang terjadi adalah karena seharusnya jemaah juga ini mereka tahu diri dan mereka tidak perlu mengancam. Karena apa? Kemungkinan menurut saya ini adalah situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan. Kalau juga waktu itu terjadi misalnya PPKM atau juga protokol kesehatan, ya maka mereka tidak hadir untuk memimpin ibadah dan seharusnya bisa juga beribadah sendiri, karena menurut saya ibadah adalah merupakan perjumpaan kita dengan Sang Pencipta dan komunikasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Ya, jika ada pemimpin kita bersyukur, jika tidak ada pemimpin ya kita beribadah sendiri, baik pun di rumah ataupun di tempat ibadah. Ya, jadi menurut saya karena ini adalah masalah kemungkinan yang dikait-kaitkan dengan pemerintah, maka mereka harus mengatakan, bahkan yang kita dengar dalam video ini juga mereka mengatakan bahwa ustadz-ustadz tolol, ustadz-ustadz penyakut, bahkan ustadz-ustadz ini sudah dibego-begoin. Bahkan salah satu jemaat juga yang sudah mengatakan bahwa para ustadz ini sudah dipengaruhi oleh Yahudi. Nah, kita tidak tahu maksud Yahudi ini adalah ditujukan kepada pemerintah atau tidak, atau kepada siapapun. Tetapi itu yang sudah terjadi dalam video ini, saudara. Jadi yang harus kita ambil adalah apa? Ya, jika ada pemimpin kita bersyukur, jika tidak ada ya kita beribadah sendiri. Karena saya percaya saudara juga pasti sudah diajarkan untuk beribadah dan memimpin menjadi seorang imam, baik itu di rumah maupun di tempat ibadah. Jadi kalau terjadi ancam sini sana, maka ini merupakan hal yang salah atau hal yang tidak terjadi seperti biasanya. Apalagi di tempat ibadah, di tempat yang suci, itu tidak boleh dan itu adalah hal yang salah. Ya, itu adalah respon dan tanggapan saya, saudara. Tetapi jika saudara punya jawaban yang lain terkait dengan video ini, silakan tinggalkan di bawah kolom komentar. Itu aja. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati.